pesawat ditemukan tahun 1400. Padahal leluhur kita yang namanya Sri Adi Joyoboyo ono kereta melaku tanpa jalan mampu tanpa pola tanah Jawa Kaluar Besi ini tahun 11 tahun 1050 kacek berang tahun. Nah kenapa kok kita menjadi dongeng itu? Saderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika monggo dipun like, komen lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Om Purun Basuki Langgeng, Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Terima kasih. Saya giliran yang terakhir karena saya ini murid paling tua. Jadi setiap kali saya nyalami pada Poro bin Sepuni, saya tanya Yusun bin Binten, ternyata saya paling tua. Dan mohon maaf kalau demikian ya kepada semuanya, karena saya juga berbicara di hadapan para ibu bapak sesepuh sekalian, bukan berarti saya lebih pintar, tidak, hanya kesempatan yang diberikan. Pertama saya ucapkan selamat datang karena kami juga dapur tuan rumah di wilayah Tlatah Jolombolo ini. Semoga ibu bapak ibu sekalian terasa. Terima kasih. Sesuai dengan tema dari pertemuan ini justru menyebut ada estafet generasi, kesadaran, pencerahan dan sebagainya. Nah, di sini pertama-tama perlu kami jelaskan tentang pengertian estafet. Para hadirin sekalian mungkin tidak asing nama estafet. Kalau pernah mendengar atau melihat lomba lari estafet, nah itu tidak satu dua orang, itu banyak orang, dan yang dibawa itu tongkat. Nah tongkat inilah yang di estafet. Nah, oleh karena itu kalau disebut di sini estafet dalam artian generasi, dalam artian bangsa dan negara, apa yang kita estafetkan? Nah ini apa yang kita estafetkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah tadi Pak Robin Sepuh sudah menerangkan tentang nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kepribadian kita. Itu yang kita estafetkan. Jadi jangan sampai kalong, jangan sampai rusak nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kepribadian kita. Oleh karena itu banyak bin Sepuh mengatakan, kalau sudah demikian, apa yang harus dilakukan? Yakni mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai luhur dari kepribadian kita itu, dan selanjutnya kita turunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ini yang kita lakukan. Jadi mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai luhur itu. Nah, oleh karena itu di dalam subtema itu panitia menerangkan tentang kesadaran. Jadi di sini itu revolusi kesadaran. Nah, kalau boleh kami tarik ke yang diungkapkan oleh Bapak Presiden kita, revolusi mental itu sama. Nah, kesadaran apa yang kita estafetkan ini? Kesadaran berbangsa dan bernegara. Itu kita ini bangsa, ya, tapi belum tentu memiliki kesadaran berbangsa. Kita ini hidup dalam satu negara, belum tentu kita memiliki kesadaran bernegara, belum tentu. Nah ini yang menjadi pokok bahasa, menjadi pokok bahasa.
Kenapa kita harus menggugah kesadaran ini? Sebab kesadaran itu bisa hilang. Tadi banyak dijelaskan juga, terutama oleh Bapak Injil. Nah, itu menjelaskan kehilangan kesadaran, kesadaran berdosa. Siapa diri kita ini? Itu lupa, hilang dalam kesadaran kita. Nah, kenapa bisa begitu? Nah, ini kalau kita lihat sejarah, ada sesuatu yang hilang di situ. Istilahnya kecelakaan sejarah. Ada yang hilang. Jadi ada sesuatu yang terjadi yang tidak kita kendali. Nah, apa kejadian itu? Apa kejadian itu disengaja atau tidak? Nah, dalam penelitian sejarah disengaja. Ada faktor luar yang sengaja menenggelamkan kepribadian kita. Ini jelas. Dan gerakan menenggelamkan kepribadian itu sampai sekarang ada. Bahkan mungkin tambah besar. Jadi gerakan itu tersusun, terstruktur, terencana, sistematis dan masif. Sulit dilawan kalau kita tidak sadar. Jadi pernah terjadi dalam sepanjang perjalanan sejarah kita itu pernah terjadi sesuatu yang tidak kita kehendaki. Nah, oleh karena itu, untuk memunculkan kembali kesadaran kita sebagai bangsa itu tidak gampang. Tidak mungkin kesadaran itu akan muncul dengan sendirinya. Tidak mungkin. Oleh karena itu, pertemuan semacam ini membangkitkan kesadaran pada kita. Tidak akan muncul dengan sendirinya. Harus kita munculkan, sama halnya dengan pada saat mereka bangsa asing itu menenggelamkan kesadaran berbahasa kita dengan gerakan yang terencana, terkonsep, sistematis, struktur dan massal. Kita pun harus demikian, terus menerus pertemuan semacam ini, sehingga kita menjadi sadar sebagai bangsa. Itu yang pokok yang harus kita lakukan. Jadi lantas apa bahan bakunya untuk membangkitkan kesadaran itu? Tetap kita kepada memahami sejarah kita. Harus paham sejarah kita sebagai bangsa. Bukan sekedar sejarah mulai tahun 45, mulai 1908, bukan, sepanjang sejarah. Siapa diri kita ini? Di mana hilangnya jadi diri kita pada saat dalam perjalanan sejarah itu? Di situ kita akan tahu semua, terbuka semua. Kepada gerakan memang menenggelamkan kita. Kenapa? Nah, ini tadi sudah diterangkan semua tadi. Materinya sudah jelas semua. Kami kan hanya apa ya? Formalnya saja. Tadi secara materi sudah dijelaskan. Karena kita ini bangsa satu ya, memiliki alam yang sangat makmur, alam yang sangat subur, yang tidak tertandingi seluruh dunia. Nah, dalam pedalangan kan disebutkan ya, gemah wipak loh jinawi toko tentep ketoturah rajo loh lurus tanpa tinaju jinawi lurah tanpa tinaju, tanpa ya, jangan dirubah, bukan sapo. Sekarang kebanyakan para dalang itu merubah loh lurus sarwo tinaju jinawi lurah sarwo tinaju, salah, tanpa. Jadi di bumi kita ini yang namanya Pulau Kebendeng, Budi, Subak, Kebini, Ganyong, Gembolo, tidak terhitung jumlahnya, itu tumbuh dengan sendirinya tanpa kita tanam, tanpa kita budidaya, tumbuh dengan sendirinya. Demikian kita berjuglangan kena air hujan, biarkan tumbuh water, delek, sampai kutuk, liris, semua muncul di situ tanpa kita budidaya. Tanpa tinandu, hutan kita sapi liar, lembu liar, kerbau liar, kambing liar, tidak terhitung jumlahnya. Nah, betapa negara-negara yang miskin, yang tandus, penuh dengan perang, tidak ngiler. Oleh karena itu, semua persepsi di bumi kita ini menerangkan bahwa mereka itu datang ke sini mencari makan. Di negeri yang penuh perang, alam tidak menjamin. Perang apa? Perang rebut pangan. Yang berani perang, yang menangan, yang makan, yang hidup.
yang tidak boleh perang ya mati, kehabisan pangan karena penduduk bertambah terus. Di mana penduduk bertambah terus, kehabisan pangan. Demikian ekonomi kita, tanah subur, rakyatnya itu apa ya? Welcome itu kita ini. Kerasan. Ada prasastinya menerangkan demikian. Nah, dan kesuburan ini itu bukti pertamanya. Kesuburan ini diakui oleh seluruh dunia. Satu ya, kalau kita baca sejarah pada zaman Yunani kuno, Romawi kuno itu ada bahasa Viking jauh sebelum Masehi. Itu sudah menerangkan bahwa Nun jauh di sana. Kalau mereka menyebut di wilayah Terra Australis Incognita, itu tempat yang terjamah. Ada negeri surga dunia. Ada ciri-cirinya negeri itu disebutkan. Keratonnya berlapis emas, rakyatnya itu berpelapa, mewah, makmur, macam-macam. Itu menunjuk kita namanya negeri surga atau negeri Besar John, negeri Eldorado kalau menyebutkan demikian. Nah, kalau kita lacak, ternyata bahasa Viking sekian ratus tahun sebelum Masehi itu pada zaman istilahnya di sana ada tonggak sejarah yang menyebut Helenisme. Setelah Helenisme dan sebelum yang namanya Vandalisme. Vandalisme itu di mana bahasa Eropa itu saling makan manusia karena kelaparan, saling ngamuk, saling perang yang tidak karu-karuan, itu namanya vandalisme. Itu sebelum Helenisme ini hegemoninya budaya Yunani. Setelah itu, nah di sini menunjukkan bahwa itu pada zaman pedang, sebelum Kauripan, jauh sebelum Majapahit, zaman medang. Dan medang itu ditandai dengan artefak yang besar yang berbentuk candi dan dibodoh-bodoh dan tangan. Pada masa itu mereka sudah tahu kita, karena mereka itu bahasa Viking itu bangsa pengembara, bangsa penjelajah samudra yang suka makan manusia. Bahasa Viking itu tersesat di tempat kita. Itu satu bukti. Kedua, pada pertengahan itu yang dicari memang kita. Dan kalau umumnya para sejarawan itu selalu merujuk kepada catatan Cina dan Portugis. Di sini ada catatan Inggris. Zaman James Cook. James Cook di tahun 1786 itu menyebutkan. Kedua, zaman Joseph Benson itu juga dari Inggris, menyebutkan bahwa sudah menemukan tempat yang dibutuhkan segala-galanya. Itu singkatnya seperti itu. Nah, yang ketiga, bukti yang ketiga bahwa kita ini memang bangsa besar ya, bangsa yang makmur sudah zaman dulu. Itu setiap penemuan, misalnya kita kenal dengan masa Renaissance ya, terus berkembang menjadi Freemason, berkembang lagi menjadi Illuminati, terus timbul zaman-zaman humanisme. Ini abad 17 ya. Nah, padahal kita sudah berbicara masalah keharuman negeri yang didirikan oleh Erlangga abad 11, KTP 500 tahun. Bicara tentang kemanusiaan itu lebih dahulu kita, selisih 700 tahun. Nah, lantas tadi ya, yang keempat, yang terakhir, menyangkut penemuan tadi. Tadi kalau urutan dari Renaissance sampai ke Illuminati timbul filsafat. Filsafat itu satu ilmu yang pertama muncul yang mengantar kita kepada peradaban teknologi. Itu seperti apa? Alfred Nobel, CS, dan Albert Einstein, CS. Artinya CS itu buahnya. Mereka menemukan teknologi itu ratusan. Nah itu abad 19 dan 20. Tahun
1800 dan 1900. Pesawat diketemukan tahun 1900. Padahal leluhur kita yang namanya Sri Adi Joyoboyo ono kereta melaku tanpa jalan mampu tanpa pola tanah Jawa Kaluan Besi ini tahun 11 tahun 1050 kakek berang tahun. Nah kenapa kok kita menjadi dongeng itu tanah Jawa Kaluan Besi menjadi dongeng, menjadi ramalan, dicuri mereka, diambil, dibawa ke sana, diputus ini, ditenggelamkan jadi diri kita koyok-koyok semuanya barisan. Itu bukti. Jadi 4 ini sudah cukup. Itu datanya ada semua. Nah ini tujuannya apa? Menyadarkan kepada kita ini bangsa besar. Nah pengertian inilah yang akan membuat kita ini menjadi sadar, tercerahkan. Ini yang harus kita estafetkan sehingga demi kita yakin sadarnya bahwa kita ini bangsa yang besar. Justru di atas mereka timbul rasa bangga sebagai bangsa, timbul rasa bangga ini, rasa percaya diri timbul. Nah, maka kita berlomba-lomba menggali kembali nilai-nilai luhur itu dari kepribadian kita, sopan santun, perilaku. Kalau tidak kita tidak yakin, sebab sejarah itu menerangkan kita ini bodoh, bahkan dihadap oleh pintar tokoh Jowo, tokoh Cina, tokoh India, tokoh Arab, tokoh Londo, itu yang membuat kita pintar, diwalik. Nah ini yang satu formula ya, yang bisa memberi kita pada kesadaran berbahasa dan bernegara. Jadi sampai di sini memang saya butuh misalnya pertanyaan yang mungkin sehubungan dengan itu, sehingga selanjutnya akan menerangkan apa kalau tidak ada pertanyaan seperti itu. Jadi saya akhir sampai di sini karena waktunya ya, mohon maaf kalau kurang berkenan. Cuma sini saya ingin sebetulnya mengomentari ya, ini pancingan saja dari bapak-bapak tadi. Ada kata-kata yang bagus tentang bapak ini Warjo. Nah, kita mungkin dalam dialog nanti bisa ketemu. Kalau dari bapak ini saya juga perlu nambah, kan tadi bilang bid'ah. Apa jadi besok? Besok di akhirat, maksudnya itu betul. Jangan besok meneh. Iku bid'ah ini kira-kira apa jadi besok meneh tuaran mana? Gak boleh mati ya. Besok di akhirat yang menentukan itu. Kan itu yang ya. Itu yang menentukan, bukan meneh geger maning, diskusi maning, bid'ah dan tidak bid'ah meneh gak boleh mati. Besok itu harus mati. Sing ngadi itu Allah dan malaikatnya. Itu maksudnya begitu. Kan gitu. Kalau jadi besok itu begitu. Jadi tidak perlu khawatir, semua itu tadi sudah dijelaskan semua tentang oleh bapak. Jadi ada yang ungkapan yang sangat bagus. Jadi yang ini saya kita harus terpancing untuk kita diskusikan. Nah, terima kasih, sekian, mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Jadi saya kebahagiaan ya, betul-betul saya keburu makan. Memang kita ini punya kebiasaan yang jelek juga. Jadi kita harus sebagai bangsa ya, kita pasti punya kelemahan dan kelebihan, punya keterbatasan, punya keunggulan. Enggak cuma hebat saja, ada kurangnya juga kita. Itu harus kita sadari. Antara lain apa? Ibu pakai ibu. Padahal tadi saya dengarkan ya, kalau saya jujur ya, ada yang salah. Tapi apa ya kata bapak ini? Semua benar. Ini tidak terbuka. Satu contoh ya, kita belum pernah punya definisi tentang penjajahan. Apa definisinya penjajahan? Belum ada. Hanya politik aja. Baru tadi jelas politik sampai budaya, ekonomi, militer. Tadi banyak panjang lebar diterangkan oleh bapak ini tentang budaya. Kadang-kadang kita ini mencari maki kawannya yang membenarkan penjajahan ekonomi. Dia tidak sadar dia jadi budaya. Dia saling dijajah, kita saling menghujat. Nah ini harus terbuka. Oh tadi anti Cina ya, karena Cina menjadi ekonomi. Tapi ada sendiri jadi budaya, tidak terasa. Ini harus dibuka. Pakai itu kita tekan. Gitu loh. Jadi memang kita ini harus sabar, tidak boleh sopo ingsun. Tapi coba pakai
sampaikan tadi tentang budaya. Sopo sih sopo isu, iki lho wong Jawa, iki lho wong Indonesia. Kamu siapa semuanya? Orang asing. Itu yang kita sampaikan kan begitu. Tapi kita tidak boleh bicara sopo isu. Tapi semua bangsa asing di sini itu sopo isu. Nah, cuma kita ada satu kita jaga noparat. Kayak gitu ya, jaga noparat. Kualat atau kita bodoh, lengannya orang Indonesia itu kita jaga no, itu betul. Saya yakin itu akan kualat. Akan kualat. Nah, sekarang itu tuh ya. Tadi bicara tentang kelebihan. Kalau bicara istilah, termasuk istilah agama, tokoh agama, itu ada istilah ulama, ada istilah kiai, ada istilah apalagi banyak pastor, bisu, biku. Nah kita punya istilah sendiri, begawan, ya, dan hangabe. Dan kita pakai hangabe itu ulama Jawa, ngabe, sakabe, sekarang semua tahu ya, hangabe, begawan. Itu jangan kita pakai. Kita pakai istilah resi, biku, biksu, romo, dan sebagainya. Tapi tidak pernah pakai istilah kita sendiri, begawan dan hangabe. Itu luar biasa itu. Nah, ada lagi ya, kita punya Wali Songo. Sebelum Wali Songo itu ada 5 maharesi. Zaman Majapahit ada 9 ya, 9 Wali Songo. Wali Songo itu 9. Punya 9 maharesi. Zaman Medang kita punya 9 hangabe. 9. Jadi turun temurun. Ternyata angka 9 itu luar biasa. Indonesia 2009. Nusantara 9 hurufnya, Mojopahit itu 9 hurufnya, Singosari itu 9, Kahuripan 9, Sailendra 9, Borobudur 9, Prambanan 9. Coba kita renungkan ini, tidak terkalahkan kita ini. Kualat nanti. Kualat nanti. Terima kasih.